Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berjumpa kembali saudara-saudaraku para pemirsa MTSA TV dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita mengudara di studio MTSA TV. Jadi hari ini agak spesial kita, kontennya kita akan mengangkat adat-adat Palembang yang sudah mulai hilang. Yang ini kita lihat dulu, ini yang dipakai para orang-orang tua kita dahulu, para alim ulama, memakai suatu adat-adat atau kegiatan-kegiatan yang hampir punah. Semua orang saat ini tidak ada lagi yang mau memakainya. Ini di kesempatan ini, di media ini, semoga yang menonton ya, khususnya orang-orang Palembang Lamo ya, akan tahu ini, akan tahu satu adat yang dulu dipakai oleh orang-orang tua kita. Akan kita tampilkan lagi ini supaya anak cucu kita tahu bahwa dulu kita pakai ini. Jadi ada satu kegiatan di khususnya masyarakat Kota Palembang Lamo ya. Dulu ada namanya, itu sedang disebut dengan Maco Hall ya, Maco Hall. Nah, apa Maco Hall ini? Dan Maco Hall ini ialah upaya suatu kegiatan yang sering dipakai oleh orang-orang tua kita dulu ya, berkenaan dengan masa kehamilan ya. Nah, jadi mungkin lebih jelasnya kita bersama kita ini orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita yang ya di tempat kita sudah habis semua ya. Ini tinggal orang-orang tua ini yang kita akan satu persatu nanti coba kita gali apa itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Yang pertama ini sebagai adat, dan mungkin juga banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dengan kegiatan ini. Nah, yang kita pertama kita ambil kegiatan untuk Maco Hall. Nah, kita tanya dulu dengan Mamanda kami Muhammad Rojali Ar-Rahman yang menemui pada masa beliau ini dipakai. Jadi kalau Maco Hall ini apa yang dibaca ini? Jadi dibaca ini riwayat atau cerita Syekh Muhammad Samad dari dia lah kecil sampai dia wafat. Kisah manakibnya Syekh Muhammad Samad ya. Dan karomah-karomahnya sebagian kecil ada di sini. Ada di sini. Ya. Nah, ini dulu jadi dipakai ini, acara ini waktu kapan Mbak pas dipakai? Biasanya waktu wong nak ngandung 9 bulan atau 7 bulan menuju ya. Maco ini dan juga keselamatan, doa selamat kadang maco hall ini untuk doa selamat apapun digunakan. Ya, jadi saudara-saudaraku ini rupanya untuk membaca doa selamat ya, waktu dalam kandungan 4 bulan atau 7 bulan ya, atau sudah mau melahirkan, ini dibaca hall ini. Dibaca hall itu rupanya membaca manakib, kisah-kisah dari dan koromah sejarah hidup dari Syekh Muhammad Samad ya. Dan juga rupanya selain itu pada kegiatan-kegiatan untuk kalau di Palembang membaca doa selamat, mungkin ada masukin rumah baru jadi buat rumah baru kita menempatin baca Maco Hall istilahnya. Mungkin ada selamatan kapal baru ya, atau mobil baru. Nah, ini selamatan ini, doa selamat, rupanya dulu kita sering dibaca ini Maco Hall ini ya. Nah, ini mungkin jadi sudah hilang ini soalnya. Ini sampai sekarang ini kami tidak terdengar lagi masyarakat memakai itu Maco Hall ini ya. Jadi Maco Hall itu ya, kalau ini kan bahasa Indonesianya maco itu bahasa Palembang. Maco itu membaca. Membaca. Khol itu
manakib ini, manakib. Sejarah hidup seorang wali-wali Allah. Nah, jadi biasanya malam apa siang baca? Kebanyakan malam. Malam ya. Lepas isya. Habis isya. Jadi habis isya ini kita membaca ini. Biasanya ada hidangan khusus tidak kalau baca khol ini? Ada biasa loh. Ada hidangan makan-makan. Makanan khas Palembang. Palembang. Macam Palembang mungkin sebagai pengetahuan kita, mungkin saudara-saudara kita yang jauh mungkin ingat di ruangan Macohol ini kita sering disediakan lakso, ya, lakso, ada lagi laksan, banyak lagi urusan Palembang. Jadi setelah membaca hol berdoa dan kita makan bersama-sama bareng-bareng. Nah, ini untuk keselamatan rumah, bayi, keluarga dan sebagainya. Nah, jadi untuk membersihkan waktu, saudara-saudaraku, kita dengarkan ya. Ini Macohol ini, ya, Macohol ini dengarkan, mungkin ini ada sedikit sejarah Karom-Korma Syekh Saman. Ini kita yakinin, ya, kita yakinin bahwa kita dengan bahwa Syekh Saman dengan karomahnya, siapa yang perlu bantuanku, cinta kepadaku, kata Muhammad, sebut namamu ketiga kali, aku akan bantu, akan hadir menemui mereka yang menyebut namaku. Nah, ini kita baca sejarahnya. Jadi yang mendengar ini juga insya Allah, ya, insya Allah dapat keberkahan dari berkahan karomahnya Syekh Muhammad Saman. Semoga yang mendengarkan ini saat ini bisa kabul semua apa yang beliau hajatkan. Kita niatkan bersama. Nah, jadi kita coba kita dengarkan itu Macohol itu ya, sejarah hidup Syekh Muhammad. Jatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi man sya'a bil wilayah, yakni memuji aku akan Allah Subhanahu wa taala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendakinya dengan dijadikannya akan wali Allah. Wa hasasahu bihamdi asrai, yakni dan yang ditentukannya akan dia dengan menanggung akan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilai bisabiqil inayah, yakni yang menjadikan ia akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuknya. Wa askuru anna man alaina bil imani bima ja'at bi anbiya'uhu min asrar rabbaniyah, dan syukurlah aku akan Allah Subhanahu wa taala bahwa mulia ia atas kami dengan mengimankan barang yang didatangkannya oleh segala nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabi'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni yang telah menolongi ia akan kami bagi mengikut akan jalan segala mereka yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahu mulku wa huwa binisuri, yakni dan aku himpunkan rahmat dan aku pohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujudlah baginya segala malaikat padahal ia ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayat yang zahiri. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min kulli nabiyyin nur, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan jalan segala mereka daripada yang masyhur, yang nurani daripada amal soleh. Dan wabakdu kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifati Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, segala saudaraku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manakib aulia Allah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengar padanya serta diiktikadkan dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang dahulu itu mengarang akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah manas kuasanya.
penuh. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala ku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar fahamku yang bal. Dan aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Syamil radhiyallahu an, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yang kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berziarah hendak berziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah itu sia-sia jikalau sah pada zahir sekalipun. Dan adalah Tuhan radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada segala orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga kepada had mursyidnya, dan lagi pula sangat ia memuliakan akan ibu bapanya, lagi pula mengekalkan musyahadah wujud dan muraqabah dan ibadat, sehingga meninggalkan ia daripada ia akan hawa nafsu, hingga daripada yang halal sekalipun, dan tiada tidur ketika malam harinya, melainkan sedikit jua atas itulah al-ihwalnya. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah seperti orang sakit. Dan apabila waktu sahur, maka ia bangkit daripada tidurnya itu, lalu ratib sahur hingga daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjemaah dengan orang banyak. Lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala sampai tinggi matahari itu segala, maka bangkitlah sembahyang sunatul asraq dan 2 rakaat. Dan apabila sempat 4 hari, maka bangkitlah pula ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang tersebut afdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu an itu membanyakkan puasa sunat, dan membanyakkan riyadhah, yakni tabaw, dan menjauhi daripada luzud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah ia pada ketika masa kecilnya, yakni sebelum balignya. Pada masa itu dia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwaan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi oleh orang tuanya makan. Manakala selesai daripada makan itu, maka dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan itu, lalu diangkat oleh orang tuanya tempat dia makan itu, dilihat oleh orang tuanya seolah-olah dia dari makannya. Kemudian daripada itu maka pergilah orang tua itu kepada gurunya. Tuan saya Muhammad Saman tatkala ia lagi kecil membaca Quran kepadanya, lalu dikhabarkannya adalah oleh orang tua itu kepada gurunya itu, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman tiada makan roti dan gandum lainnya. Maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu Syekh Muhammad Saman itu, yaitu tiada syak lagi bahwasanya wali Allah, tiada hilaf lagi pada antara segala ulama. Dan apabila melihat radhiyallahu anhu itu akan orang tuanya akan memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka katanya kepada orang tuanya, hai ayahanda, tiada suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-sukaan di dalam dunia ini, adalah yang demikian itu pada ketika ia belum balignya sah. Dan adalah halnya Tuhan saya Muhammad Saman itu di dalam zikir siang dan malam, dan suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwatnya dan melazimkan ziarah ke Baqi, yaitu tempat kuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Hampir akan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Quran pada tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, artinya pada ketika permulaan menjalani akan jalan tarekat,
Dan hakikat itu adalah ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian maka datanglah kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Muhammad Saman ketika di dalam khalwatnya maka dipakai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka kapolda Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh menzahirkan akan ilmunya dan amalnya, maka dizahirkannya akan ilmunya dan amalnya itu di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari. Maka pada ketika tengah hari kemudian maka datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri daripada sebab mendengar pengajaran Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka lalu segala orang yang datang daripada beberapa negeri mengambil tarekat kepadanya dan beberapa daripada hadiah orang-orang yang datang dari beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan daripada orang yang kaya-kaya. Manakala datang kiriman itu maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an kepada segala muridnya, jangan kamu mungkar kepada hal Madinah yang mungkar mereka kepada aku pada zaman sekarang. Daripada sebab sangat zahirnya aku di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang daripada awliya Allah yang sangat zahirnya pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul ini seperti kezahiran aku ini. Jikalau aku keluar akan daripada negeri ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang sesat dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut kemudian daripada sesudah sembahyang subuh, niscaya adalah orang itu masuk jumlah mutabat kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini daripada tiap-tiap sesudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut, tiada diselangi daripada perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjemaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah udwan wa asyan kiaman wa qudan wa ala junubihim, dan melazimkan zuhud dan wahdatul afal dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia dan menolongi hamba Allah ketika dia mendapat kesusahan sama kesusahan dunia atau akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati, lagi pula menambahi ia akan kuat mengerjakan ibadat dan menambahi ia yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, sekiranya kamu membanyakkan suhatul fuqara wal masakin wa malazamaluhum, yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala al-ihwal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka dan qanaah, yakni cukup barang apa dikunai Allah Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, bukanlah yang bernama guru itu mengerasi akan muridnya mengerjakan ibadat, tetapi adalah yang bernama guru itu menarqikan muridnya, yakni menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada satu martabat, artinya daripada kasihnya kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tamaahnya kepada qanaahnya, yakni kepada cukupnya, dan
daripada segannya mengerjakan ibadat kepada kuatnya, dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Muhammad SAW radhiyallahu an. Barang siapa mengambil kepada kutarakat yang maklum ini serta diamalkannya, niscaya tak dapat tidak didapatnya di dalam dunia ini akan rasa majzub, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan akal yang basaria, diganti dengan akal yang bangsa Rabbaniyah, yakni diambil Allah Subhanahu wa taala akan merasai mempunyai wujud dan sifat. Dan amal dengan diganti Allah Subhanahu wa taala akan merasai Adam mahdo, yakni Adam semata-mata, yakni la wujud bagiku, la ada sifat bagiku dan la af'al bagiku illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang wujud hakiki. Jikalau tidak didapatnya akan rasa majub pada awal umurnya, tidak didapatnya pada akhir umurnya. Jikalau tatkala hendak sekaratul maut sekalipun diberi Allah Subhanahu wa taala akan rasa majzub itu. Lagi pula diluaskan Allah Subhanahu wa taala akan rezeki yang halal dan dan dengan musyahadah, yakni nampak dengan mata kepala, lagi mujarrab. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa menyuruh akan daku ya saman 3 kali ketika kedatangan susah sama kesusahan dunia atau akhirat, maka hadirlah akan aku serta aku tolong akan dia. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, ini segala kami ya awliya Allah, hai segala awliya Allah, tiadalah kami mati tetapi adalah kami berpindah daripada satu negeri kepada satu negeri, yakni berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah kepada kubur kami serta kamu membaca Quran dan berzikir, maka adalah tatkala itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami serta kamu dengan membaca Quran dan berzikir seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hulikatumul lil abadil wa innama tunqaluna min dari ila darin bayahabatu nakhlatu wa nayu sarmadu. Artinya segala Nabi Allah dan segala wali Allah dijadikan kamu kekal, dan bahwasanya kamu itu dipindahkan daripada satu negeri kepada satu negeri, maka hamba yang sebaik-baik pindah dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman itu alhamdulillah dijadikan Allah Subhanahu wa taala akan daku wali Allah ketika aku lagi di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman itu, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia akan surga, dan barang siapa masuk rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya. Dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu di dalam setengah ketika dia mengkhabarkan akan berapa nikmat yang dikurniai Allah Subhanahu wa taala kepadanya daripada karena sebab mengikuti akan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innal insi wal jan tatkala kedatangan nikmat atau dan sebab menjunjung firman Allah Ta'ala dalam Quranul Azim hadis bi nikmat Rabbik, artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan yaku. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, aku dikurniai Allah Subhanahu wa taala akan menunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada kurnianya itu dijadikan Allah dijadikan akan daku rahmat kepada segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada segala kafir. Alhamdulillah dijadikan ia akan daku
bala kepada segala mereka sahdan adalah yang tersebut di dalam mustasir ini setengah daripada keramatnya, dan jikalau engkau hendak mengetahui segala keramat yang lain daripada maka engkau lihat di dalam kitab manaqib yang besar daripada, karena keramat Tuhan saya Muhammad SAW itu tiada boleh dihinggakan banyaknya dan banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam mustasir ini setengah daripada beberapa keramatnya, supaya rorib bagi orang yang mendengarnya, hikayatnya lagi pula supaya jadi lantaran turunnya rahmat atas orang yang mendengarnya dan segala yang hadir mendengar membacanya, seperti sabda Nabi SAW, inda zikril awliya tanzilur rahmah, artinya membaca hikayat keramat awliya Allah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala beban rahmat atas orang yang membacanya dan segala orang yang hadir mendengarkannya. Akan riwayatnya mudah dalam setengah mustasir ini bagi orang yang mentasdikkannya sahdan adalah tersebut akan nama Tuhan saya Muhammad SAW itu daripada Lauhil Mahfuz, lagi pula setengah daripada Wazil Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Taubakat bagi Sayyidi Ahmad Sarnubi, maka aku lihat di dalam kitabnya Tawakatnya dengan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad SAW itu barang yang dihabarkan oleh Mu'min bin Abdul Mu'in, katanya, tatkala aku berlayar daripada negeri Suez kepada negeri Hijaz, mana sampai di tepi laut, maka aku lihat mega itu sangat hitamnya, kemudian maka turunlah angin taufan hingga hampir karam kapalku itu, maka datanglah takut dalam hatiku sehabis-habis takut. Kemudian maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak-teriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Mahdali. Maka tiba-tiba aku lihat ada orang dua berjalan di atas air, datang ke kapalku, satu memegang pihak kanan dan satu memegang pihak kiri. Kemudian matilah ombaknya dan berhentilah ombaknya, anginnya dengan berkat orang dua itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamatnya. Dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad SAW itu, yaitu barang yang dihabarkan oleh rajulun saleh lagi zuhud Maulana Syekh Idris Al-Takaki, tatkala aku tuju daripada negeri Suez kepada pihak jalan laut, karena aku hendak pergi haji ke Baitullahil Haram dan ziarah akan kubur Rasulullah SAW atas sebaik-baik perjalanan. Maka tiba-tiba kapalku naik di atas karang hampirlah pecah, maka aku seru 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, dengan berkat keramat Tuhan Muhammad SAW itu, maka turunlah kapalku itu dari segerahnya dari atas karang itu, padahal tiada seorang yang mengetahui yang demikian itu. Maka mengucapkanlah aku alhamdulillah manakala datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduklah di langgar Tuhan saya Muhammad SAW dengan beberapa masanya. Tatkala aku hendak pulang ke negeri Makkahul Mukarramah, maka menghadaplah aku kepada Tuhan saya Muhammad SAW, lalu aku habarkan akan dia, hai Tuanku, madailah dalam negeriku ada seorang raja yang zalim lagi kuat mengerasi harta orang, apa jua suatu daripada isma Allah yang boleh menolakkan akan kezaliman itu. Maka dijawab Tuhan saya Muhammad SAW, sebutlah olehmu namaku 3 kali, maka aku ulangi daripada perkataanku yang dahulu itu 3 kali, maka dijawab seperti yang perkataan Tuhan yang dahulu itu. Maka aku heran dan di dalam hatiku aku minta suatu daripada isma Allah yang boleh menolakkan akan kejahatan di zalim
orang, maka dijawabnya sebut namaku 3 kali, maka diketahuinya akan rahasiaku. Yaitu maka dikatakannya adalah engkau lupa, engkau tatkala kapalmu naik di atas karang, maka engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pecah kapalmu itu. Maka lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Sri Muhammad Saman, lalu aku cium kedua telapak kakinya serta Aku sebut, hai Tuanku, memadailah pengajaran Tuanku itu kepada hamba Tuanku. Kemudian maka aku pulang ke negeri Makkahul Mukarramah sebab aku hendak mengerjakan pekerjaan hajiku. Kemudian daripada itu selesai, maka lalulah aku pulang ke negeriku. Apabila ada datang suatu kejahatan daripada raja-raja, maka aku sebut nama Tuan Syekh Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman, niscaya dilepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejahatan mujarab. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman itu, yaitu barang yang dikhabarkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Saleh As-Sa'bani. Tatkala aku di Makkahul Mukarramah, maka perempuanku hendak beranak terlebih sangat sukarnya dan susahnya, maka datanglah dalam hatiku khawatir yang terlebih sangat. Kemudian daripada sudah itu habis khawatirku, maka aku baca akan daku kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, lalu aku baca tawassul Tuan Syekh Muhammad Saman hingga datang daripada perkataan waja'al lana min kulli dhankin faraja wa kulli hammin wa bala mahraja. Maka aku hendak membaca lagi. Kemudian daripada itu maka tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku, lalu dia berkata kepadaku, ulang-ulangi olehmu perkataan kerap kali, maka aku ulangi seperti yang dikatakannya. Maka beranaklah perempuanku dengan mudahnya dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan dengan daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Saman itu barang yang dikhabarkan oleh Abdullah Basri dipitnah oleh orang akan salah perbuatan, maka tiba-tiba dihabas orang. Akan dia di dalam penjara serta dirantai lehernya daripada rantai besi, yaitu pada malam 7 likur daripada bulan Ramadan, dari dalam negeri Makkahul Mukarramah pada tempat yang bernama Biaduz Zahra. Manakala waktu Isya, maka dibacanya tawassul Syekh Muhammad Saman hingga datang kepada Ya Rabbi wa'fir lil-ubay liljani Muhammadin syahiri bisamani. Maka dia berteriak-teriak sehabis-habis suaranya, Ya Saman, Ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba jatuhlah rantai itu daripada lehernya, maka dirantai orang pula hingga 3 kali dalam 3 malam. Maka dibacanya tawassul itu seperti yang bertiak itu. Ketika sampai kepada bacaan yang tersebut itu, maka tiba-tiba jatuh pula rantai itu dari lehernya. Kemudian maka diketahui oleh orang akan dia anak murid Tuan Syekh Muhammad Saman, maka dilepaskan orang akan dia daripada penjaranya, lagi dibaiki orang akan dia serta diberi orang harta akan dia. Kemudian daripada itu maka tiba-tiba orang akan dia ketika itu duduklah di pintu Ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Makkah yang engkau lihat tatkala engkau di dalam penjara itu. Maka katanya, tatkala aku meneriakkan Ya Saman, Ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman itu berdiri di hadapanku, hingga Tuan Syekh Muhammad Saman itu seperti rupa marah. Maka tatkala aku pandang akan dia, lalu aku tersungkur dari rupa bersungkur serta aku lupa ingatan diriku seperti kelengan. Manakala imutku aku daripada
Daripada itu maka aku lihat, aku dapati rantai itu sudah jatuh daripada leherku. Dengan berkat Tuhan saya Muhammad Saman dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman itu, yaitu barang yang dihabarkan oleh orang laki-laki daripada hal Madinatul Rasul ketika aku duduk di dalam negeri Rom. Maka tiba-tiba aku keluar daripada negeri Rom itu, serta aku 10 orang yang menunggang kuda. Manakala sampai kami di tepi hutan, maka tiba-tiba kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyambut kami akan kami semuanya, mereka di atas kuda dan serta dengan alat senjatanya. Maka susahlah segala kami sehabis-habis susah, dan tiadalah dapat kami berlepas daripada sangka kami di dalam sangka kami. Maka tawajjuhlah kami akan Tuhan saya Muhammad Saman, serta kami seru akan ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuhan saya Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal dia menutupi mulutnya dengan kain putih. Maka diberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka kami berjalanlah, maka kami lihat mereka tiada ala ia mengikut akan kami dengan berkat keramat Tuhan saya Muhammad Saman. Maka inilah setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman ketika lagi hidupnya, supaya wajib bagi orang yang mendengarkan hikayatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan segala keramat yang lain daripada ini, maka engkau lihat di dalam kitab Manaqibul Kubra namanya. Dan demikian lagi, jikalau engkau hendak mengetahui akan keramat Tuhan saya Muhammad Saman kemudian daripada wafatnya, yaitu semuanya tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan demikianlah setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman yang didapati oleh Syekhuna wasilatina ilallah ta'ala an arif billah Tuan Haji Abdul Aqib bin Hasanuddin di dalam negeri Palembang. Dengan sendirinya maka adalah fakir yang menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya, padahal tiada jalan sekali-kali yang boleh melepaskan daripada utang fakir itu. Maka adalah di dalam menanggung utang itu adalah kira-kira 3 tahun atau lebih. Maka adalah fakir pada ketika itu siang dan malam tiada dapat memikirkan yang lain lagi melainkan memikirkan utang yang sebanyak-banyak itu. Barangkali keluar air mata fakir. Kemudian maka pada suatu hari fakir menangis sebab memikirkan daripada utang itu. Lalu fakir berkata sendirian, jikalau sesungguhnya Tuhan saya Muhammad Saman itu kutub yang mempunyai keramat yang besar, sangat besar, niscaya dilepaskan Allah SWT daripada segala utangku itu. Maka tiba-tiba belum sampai setahun lamanya daripada perkataan fakir itu, sudah dilepaskan Allah SWT daripada segala utang fakir itu dengan berkat keramat Tuhan saya Muhammad Saman. Dan demikian lagi setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman yang dihabarkan kepada fakir itu, jikalau ada hajat kita kepada sesuatu pekerjaan dunia atau akhirat, padahal sangat sukarnya manakala tawajuh hati kita kepada Allah SWT, serta kita baca tawassul dengan keramat Tuhan saya Muhammad Saman, niscaya jadi mudah serta segera mujarab. Adapun syarat ketika hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah itu ada 2 syarat. Pertama-tama kita hendaklah yakin di dalam hati kita bahawa asalnya orang itu wali Allah. Tiada sekali-kali syak di dalam dan kedua, janganlah mungkar kita kepada kewaliannya. Jikalau ada pekerjaan
itu mungkar pada zahirnya sekalipun, jangan mungkar itikad kita kepadanya. Jika berkhidmat kita 100 tahun lamanya, padahal tiada ada dua syarat ini kepadanya, niscaya tiada didapat oleh kita suatu karamat daripadanya. Syahdan adalah ketika diperanakkan Tuan Syekh Muhammad Saman itu kepada Hadratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1130 tahun di dalam negeri Madinatul Rasul, dan wafat radhiyallahu an itu pada Hadratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 189 tahun pada hari Arba', yaitu 2 hari bulan Zulhijjatul Mubarakah. Dikuburkan radhiyallahu an itu di Baqi, hampir akan perkuburan segala istri Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali bersama-sama dengan orang banyak, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah mana sekuasanya, dan dihadiahkan kepadanya, apalagi jikalau dikerjakannya pada hari ketika wafatnya, yaitu 2 hari bulan Zulhijjatul Mubarakah. Niscaya diluaskan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, dan lagi disampaikan Allah Subhanahu wa taala seakan segala hajat kita min umuri dunya wal akhirah. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Sekitar 20 menit lebih ya. Ini pembacaan bacohol sejarah manaqib Syekh Muhammad Saman beserta sejarah karamah-karamah beliau. Jadi rupanya alhamdulillah termasuk tadi di dalam manaqib ini yang membaca, kita yang mendengar, semua yang hadir akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dari Syekh Muhammad Saman. Ini dulu yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudaraku ya. Tadi kita tahu sedikit itu apa acara macohol ya. Macohol inilah yang kita orang-orang tua dulu kita baca ya, dengan kecintaan kita kepada wali-wali Allah ya. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, dapat pertolongan seorang wali Allah ya. Begitu hebatnya manaqib beliau ya. Ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Jadi lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.